adalah saksi mewakili rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan umat Islam karena video tersebut mengandung ujaran kebencian. Betul. Bapak bilang saya bukan anggota DPR, betul. Saya bukan anggota DPR itu. Dewan Perwakilan Rakyat itu. Ormas. Menurut saya, perwakilan rakyat yang Bapak sampaikan itu, perwakilan rakyat. Pertanyaan saya, apakah panjenengan duduk di sini mewakili bapak-bapak ibu yang hadir di sini sebagai rakyat Indonesia? Kalau itu bapak-bapak Indonesia kayaknya bukan. Loh, Oh, tidak mewakili. Ya. Berarti panjenengan mewakili umat Islam atau rakyat Indonesia yang mana? Karena itu kan saya tadi santri ya, benar ya? Saya bukan santri, tapi saya bergaul juga. Kalau mubahalah itu, menurut saudara pernah nggak baca? Di mana gitu rujukan kitab yang saudara baca? Misalnya oleh atau kitab yang lainnya, misalnya Subul Salam. Pernah nggak baca tentang khusus spesifik fikih tentang mubahalah? Ya, di mana itu di kitab apa? Tidak bisa jawab. Pernah atau tidak apa-apa. Pernah di kitab apa? Lupa. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan yang mulia terkait dengan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh saudari Kuswati selaku istrinya Gus Nur yang saat itu diserahkan tanggal 22 bulan 12 garis miring 22 nomor 318 Pinsos garis miring 2002 PNSKA Surakarta. Saya bacakan yang penting saja. Permohonan penangguhan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus CQ Majelis Perkara 318 Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1A khusus Samriati Surakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Kuswati bermaksud mengajukan permohonan penangguhan terhadap penahanan terhadap suami saya yang bernama Sugi Nur Raharja dalam perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan atau sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dan barang siapa dengan menyiarkan berita atau berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonoran kalangan rakyat, dan atau barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitaan yang dapat menerbitkan keonoran di kalangan masyarakat sedangkan ia patut menyangka bahwa berita atau pemberitaan itu adalah bohong, dan atau siapa yang menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan dan kabar yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut diduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonoran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2 J pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 156A huruf A KUHP dan atau pasal 14 ayat 1A dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Adapun dasar dan alasan saya mengajukan permohonan penangguhan penahanan ini adalah sebagai berikut. Suami saya adalah tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini masih dibutuhkan keluarga dan untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya. Selain itu, Saudara Kuswati menjamin suami saya tidak akan melarikan diri, suami saya tidak akan menghilangkan barang bukti, suami saya tidak akan mengulangi perbuatannya, suami saya siap untuk hadir sewaktu-waktu diperlukan keterangannya pada setiap tingkat pemeriksaan, dan saya sebagai istri terdakwa Sugi Nur Raharja bin Tomin Susanto alias Gus Nur siap mendampingi dan mengawasi selama dalam penangguhan penahanan serta sanggup
dan bersedia diproses hukum apabila surat pernyataan menjamin tersebut tidak benar. Demikian surat permohonan ini saya buat dan diajukan atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini. Saya aturkan banyak terima kasih. Surakarta 20 Desember 2022. Hormat saya Koswati. Demikian yang mulia. Surat sudah kami terima, sudah masih kami pelajari ya. Jadi kami akan melihat perkembangan kasus ini dalam persidangan. Jadi kami belum bisa memberikan jawaban sekarang. Ya. Siap, yang mulia. Lihat perkembangannya nanti. Mungkin akan kita musyawarahkannya, akan kita pertimbangkan. Yang jelas suratnya sudah kita terima. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi Muslim ya, jelas ya, dari bajunya aja sudah Muslim ya. Yang tadi terkait dengan dilaporkannya ini kan terkait dengan mubahalah ya. Mubahalah itu ada tidak terkait dengan syariat Islam? Ada ya. Berarti dalam Islam mubahalah itu dibenarkan. Benar. Oke. Terus dalam mubahalah itu kan sumpah ya. Berupa sumpah ya. Ya. Berupa sumpah, siapa sih penentu atau hakim dari sumpah tersebut? Maksudnya gimana? Dalam mubahalah itu kan mencari kebenaran, pengen membuktikan ya toh, siapa yang benar siapa yang salah gitu toh. Cuma kebenaran ini bukan soal dunia seperti yang disampaikan tadi, tapi untuk akidah. Bagaimana? Untuk akidah bagaimana maksudnya? Contohnya bagaimana? Seperti asbabun nuzulnya apa namanya ayat tersebut. Di sini mubahalah itu akan dilakukan jika kalau nggak salah nggih, jika suatu perkara ini sudah saling meyakini, masing-masing meyakini dan kebenaran itu hanya milik Allah gitu kan, dan syariat Islam membenarkan. Nah, terus kalau di sini saudara terdakwa ini Muslim apa Nasrani? Muslim. Untuk Bambang Tri juga Muslim. Artinya boleh dong sesama Muslim mereka melakukan mubahalah? Kalau untuk itu biarkan ahli agama yang menyampaikan. Lah iya, ini kan saya tanya jenengan, saya belum tanya ke ahli. Saya hanya setahu jenengan kan mubahalah itu tadi kan boleh dilakukan oleh, itu ada di syariat Islam dan boleh. Yang saksi bisa saja. Ya, ya oke. Yang saksi tidak boleh dipaksa. Jenengan melihat penistaan agamanya di mana? Dari konten tersebut Pak. Enggak. Di mana? Maksud saya adalah apa yang dilanggar, apa yang dinista oleh para terdakwa karena mereka semua Muslim dan menjalankan syariat Islam. Menurut saudara, jenengan laporkan kan penistaan agama, ya toh? Di mana itu menistanya di mana? Dari mubahalah tersebut. Mubahalah itu berarti menista. Oke. Baiklah gini aja daripada saya ribet menjelaskan ini. Loh, enggak, ini menurut saudara saja. Apanya yang konten tersebut di mubahalahnya itu? Menistanya di mana? Coba kalau begini misalkan ini saya kasih contoh ya. To the point Ya. yang Intinya di mana kalimat melaporkan konten yang berisi mubahalah. Jadi pengacara nanya, ini konten yang apa istilahnya penistaannya di mana yang menurut saudara? Menurut ini kan saudara nanti laporkannya bukan atas nama organisasi kan, nama pribadi. Nah, itu gimana itu aja ininya. Yang menurut saudara, oh ini nggak benar ini mubahalah ini, ya. Ini menyalahi agama apa sih? Di mana itu ini ditanyakan? Karena menyalahi. Di mana? lah ya di mana? Saya nggak bisa itu dan apa namanya Pak Sugi ini dan Bambang Tri itu hanya sepihak saja. Loh, saya tanyakan bahwa mubahalah itu ada di syariat Islam ya toh, jenengan juga Islam ya toh, para terdakwa Islam, kecuali itu kalau dia membawa agama lain
selain Islam, mungkin Kristen, Hindu, Buddha itu dia menjelekkan atau menistakan, lah itu tadi, makanya tadi saya bilang ini untuk akidah keyakinan dalam hal seperti itu. Intinya itu tadi kan saudara tadi menjelaskan ya, inti mubahalah itu hanya untuk akidah, Betul, Pak. bukan untuk keduniaan. Betul. Sementara dalam konten itu apa isinya? Dunia, soal dunia. Masalah apa ya misalnya? Masalah ijazah. Itu ijazah itu keduniaan. Itu intinya saudara. Itu ya saudara keberatan sehingga saudara melaporkan. Betul. Ya, oh berarti yang apa saudara nistakan itu tentang ijazah itu, tentang apa sumpah tersebut. Gimana sih maksudnya? Lah kan gini toh, kalau mubahalah itu kan ada dalam syariat Islam, benar kan? Ketika seseorang Muslim melakukan mubahalah, nistanya di mana, penistaannya di mana, begitu loh maksud saya. Pak Sugi dan Pak Bambang itu apa namanya masalah mubahalahnya itu ada lawan mubahalahnya atau tidak? Oke, sudah tidak terjawab. Oke. Terus ini tadi dengan bilang menimbulkan keonaran ya. Keonaran seperti apa? Keonaran itu? Contoh seperti yang Demo itu? saya lihat di demo itu. Demo itu menurut saudara itu seperti apa toh? Ya, aksi penyampaian pendapat. Aksi menyampaikan pendapat ya. Itu melanggar hukum tidak? Tidak. Tidak melanggar hukum. Cuman hasil dari Sebentar, itu enggak melanggar hukum ya? Tidak. Boleh ya? Boleh. Oke. Kalau keonaran menurut saudara apa itu keonaran? Ya salah satu itu Pak, dengan adanya respon seperti itu. Loh kalau beda, wah orang onar sama orang demo itu sangat berbeda. Lah ini pengunjungnya banyak sekali, berarti ini onar ini. Ya toh? Ya, oke. Berarti apa saudara saksi untuk demo dan onar saja belum bisa mendeskripsikan ya. Terus Anda waktu melapor di Mabes Polri itu apakah bersamaan dengan adanya demo? Pas sebelum nyampe sana itu bersamaan ada demo. Nah ya, berarti jenengan pas apa saudara saksi sampai di Mabes, pas di situ juga ada demo gitu ya? Pas berangkat ya, sebelum sampai ke dalam. Iya, artinya kan kelang waktunya kan ya bersamaan itu namanya ya. Berarti jenengan bisa melaporkan berarti sebelum timbul ada demo, berarti belum ada onar ya. Menurut jenengan belum ada onar, jenengan sudah melaporkan. Dari kayaknya saksi ini pengetahuannya kurang begitu. Oke. Pertanyaannya bisa sederhana. Jam berapa? Jam berapa saat itu apa saudara melaporkan? saya melaporkan itu Pak. Jam berapa? Melaporkan berangkatnya Jam berapa maksud saya? sekitar 9:10. Jam 9.10. Saat itu Anda langsung di BAP ataukah sekedar menyampaikan pelaporan? Menyampaikan pelaporan. Itu langsung terbit LP atau pengaduan? Ya, saya laporkan dulu, pelaporan dulu. Bukan. Setiap perkara itu sampai di apa? Kantor polisi itu biasanya itu pengaduan dulu. Lah itu jenengan pengaduan atau terbit LP? Pengaduan. Pengaduan. Tanggal berapa itu? Kita tanggal 29. Tanggal 29. Tanggal 29 bulan September. Terus Anda dimintai keterangan tanggal berapa? Loh, kok lupa? Udah lama Pak, 2 bulan. Lah wong laporannya aja inget toh, masa diminta? Laporan kita ingat tanggal 29.
laporannya ingat, tapi ketika dimintai keterangan lupa. Ketika dimintai keterangan, kalau itu tadi dari pengaduan, berarti baru dimintai klarifikasi. Nanti ada 2 kali. Dengan diperiksa berapa kali? 2 kali? 3, 4? 4 kali? Oke. Kalau tidak ingat tanggalnya, kira-kira dulu setelah pelaporan, setelah pengaduan, ya toh. Setelah pengaduan, saudara dipanggil untuk dimintai keterangan, klarifikasi, itu tanggal berapa? Ya, bulannya Oktober, terus kemudian saudara dimintai keterangan lagi bulan? Ya, kira-kira masa jenengan yang paling awal aja ingat, tengah-tengahnya lupa semua? Lupa. Ya, ada semua Pak. Panggilannya ada. Itu saya lupa Pak. Oh, panggilannya lupa. Kalau panggilan ada, cuman tanggal dan sebagainya saya lupa. Oke. Seingat jenengan tadi benar 4 kali ya? 4 kali ini saya catat belum 4 kali ya? 4 kali. Berarti ke Jakarta ya? Ya, laporannya kan di Jakarta, gitu. Rumah jenengan mana? Kembangan. Di? Kembangan. Kembangan itu mana? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Oh, laporannya Jakarta Barat. Keuntungan apa sih yang jenengan dapat dari laporan ini? Apa keuntungan? Oh, masa tidak ada keuntungan? Jenengan punya channel? Iya. Kami punya channel. Followernya banyak apa sedikit? Sedikit. Oh, mungkin dengan melaporkan ini mungkin bisa langsung naik rating, followernya banyak. Sama baik. Tapi sesudah jenengan laporan ini nggak ada pengaruh, masih tetap sedikit. Tujuan saya yang tadi saya sudah utarakan. Berarti tidak ada persaingan bisnis ya? Tidak ada sama sekali Pak. Real murni ya, dari hati ya. Real murni menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Oh, oke, cukup. Silakan rekan-rekan. Ya, silakan. Ini saksi kayaknya pengantarannya beda dengan yang tadi. Jadi pertanyaannya harus disederhanakan supaya saksi bisa menjawab ini. Baik, ya, terima kasih. Saudara saksi Nasruddin, panjenengan disumpah di bawah Quran untuk memberikan kesaksian. Mohon dijawab secara serius dan benar, karena keterangan panjenengan nantinya akan digunakan untuk salah satu pertimbangan hakim memutuskan nasib kedua orang terdakwa. Jadi mohon dijawab dengan benar. Saya bertanya mengenai pekerjaan saudara yang tadi mungkin sudah ditanyakan oleh majelis hakim, tapi benar saudara bekerja dengan saudara Ahmad Baitowi. Betul. Sebagai apa? Sebagai Operasional. operasional. Ya. Ada pekerjaan lain selain operasional? Apa? Apa namanya? Cuma ada jualan juga sekarang. Jualan. Cicilan. Oh, kecil-kecilan. Mohon maaf, apakah saudara saksi terafiliasi dengan salah satu partai? Tidak, boleh dicek. Boleh cek. Berarti bukan anggota DPR? Sama sekali. Sama sekali. Bukan anggota DPD? Sama sekali. Bukan perwakilan rakyat berarti ya? Bukan. Tapi di keterangan resume yang kami terima di poin 4 huruf F di sini dituliskan, dapat saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan perkara yang saksi laporkan adalah saksi mewakili rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan umat Islam, karena video tersebut mengandung ujaran kebencian. Saya ini bukan anggota dewan. Betul. Saya betul. Bapak bilang saya bukan anggota DPR. Betul. Betul. Saya bukan anggota DPR. Betul.
Dewan Perwakilan Rakyat itu, Ormas. menurut saya perwakilan rakyat yang Bapak sampaikan itu Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaan saya, apakah panjenengan duduk di sini mewakili bapak-bapak ibu yang hadir di sini Saya rasa kalau sebagai itu- rakyat Indonesia? Kalau itu bapak-bapak ibu Indonesia kayaknya bukan. Loh, Oh, tidak mewakili. Karena beliau ini ya kesini. Berarti panjenengan mewakili umat Islam atau rakyat Indonesia yang mana? Anda mewakili yang mana? Mungkin kalau untuk yang di belakang saya ini perlu dengan Pak Sumi. Bukan mungkin, karena kesaksian panjenengan ini akan jadi pertimbangan Iya. majelis untuk Begini ya, coba pertanyaannya diganti lah. Ini supaya itu the point saja dengan apa yang didakwakan terhadap para tersangka. baik ya. Jadi jangan melebar sama ini wakil rakyat atau ini terlalu menjauh nanti. Karena saya bilang dari tadi kan saksi ini baru pertama kali. Ya, pertama kali. Kelihatannya gugup saksi ini. Sangat. Jadi kalau semakin ditekan dia semakin gugup. Jadi itu the point aja. Jadi intinya kan saksi Mau ini nggak sentini pernah mau balik. bekerja bersama Ahmad Baidowi. Iya, sama-sama iya, iya. bersama, dan sebagainya dia pendapat yang melaporkan ini sih melaporkan itu aja intinya. Baik yang mulia. Supaya cepatnya, Ya, baik yang mulia. masih banyak saksi lain soalnya belum kita periksa ini. Baik. Coba saudara jelaskan karena tadi belum dijawab. Saudara bersaksi di sini mewakili siapa? Atau melaporkan kasus ini? Maksud saya musuh bukan mewakili warga Indonesia. Berarti tidak ada surat kuasa dari seluruh rakyat Indonesia? Tidak ada. Baik. Terus selanjutnya yang tadi ditanyakan oleh bapak-bapak JPU terkait dengan saudara saksi melihat video dari channel Gus Nur 13. Apakah saudara saksi melihat langsung video tersebut? Langsung. Dari media apa? Yang tadi saudara sebutkan kan dari komputer dan dari handphone. Betul. Dari handphone atau dari komputer atau dua-duanya dilihat langsung? Handphone. Handphone. Merek? Handphone saya dari Oppo. Enggak. Berarti saudara melihatnya dari handphone Anda sendiri. Setelah menonton BBI, kemudian bisa membaca sendiri. Berarti saudara saksi melihat juga dari handphone Dodo Baidowi. Handphone saksi Dodo Baidowi apa? Mereknya apa? Itu Android itu. Android atau iPhone? Gitu. iPhone. Ini masalah HP merek apa itu? Mohon maaf ya, Poin Mulia. saja ini. Mohon maaf ya, Karena Mulia. ini masalah apa gitu loh. Mohon maaf ya, Mulia. Berbelit-belit ya. Karena di screenshot yang kami terima, ini screenshotnya adalah handphone Android yang mulia. Jadi bukan iPhone seperti yang disampaikan saudara saksi. Makanya kami pertegas. ya, saya bilang tadi kan saya pakai HP sini ya. HP saya. Oh, Coba buka HP-nya merek apa itu coba. Biar pengacaranya tahu. Nah, coba lihat merek apa itu. Oppo. Oppo berarti Android. Ya. kacang goreng. Ya. Waduh mas. Bukan iPhone ya. Berarti bukan iPhone. Ya. Sedangkan yang kita tahu tadi saudara Dodo Baidowi memberikan handphonenya iPhone X berarti ya, yang diberikan pada penyidik seperti itu. Terus untuk kaitannya dengan pelaporan, berarti saudara saksi di sini ikut melaporkan juga Itu. bersama siapa saja? Saya, BBI dan Pak Lutfi. Langsung ke SPKT atau diterima oleh penyidik lain atau barangkali ada kenalan di Mabes Polri? Langsung. Langsung kepada Cyber. langsung kepada Cyber. cyber yang ditemui siapa? Pak Kompol Toto. Waktu setelah dari pelaporan, pastinya kan Anda sebagai saksi pelapor itu kan dimintai keterangan. Apakah bersama-sama waktu itu? Dari ketiga pelapor beda-beda. Iya, beda. Jadi nggak satu orang yang sama. Bukan satu orang yang sama. Bisa sebutkan nama penyidik yang? Saya lupa, Pak. Udah lama, Pak, udah 2 bulan. Iya, maksud saya begini. Boleh Anda itu lupa, tapi kelupaan Anda ini kan menjadi
pertimbangan hakim untuk memutuskan nasib klien kami. Jadi mohon maaf, jawablah dengan jujur karena Itu sih. ya berarti diterima oleh Kompol Toto dan penyidikan oleh 3 orang secara langsung atau waktunya berbeda. Kalau saya dipanggil itu bersamaan tapi beda-beda orang. Beda penyidik berarti. Betul. Dalam satu ruangan atau beda ruangan? Iya. Beda ruangan. Beda orang. Cukup ya mungkin dilanjutkan untuk rekan-rekan yang lain. Ada lagi, saya kasih kesempatan sedikit lagi ya. Izinkan ya, baik. Yang panjang-panjang ya, kasih ini sama saksi yang sama nanti ada. Saya fokus ke unsur-unsur pidananya. Ya, Saya langsung awali aja, dari langsung ke unsur depan aja, penistaan unsur pidananya agama. aja. Ya. Baik. Saudara saksi, saudara katakan tadi menistakan agama karena tidak sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah isinya karena itu tidak berkaitan dengan akidah. Apa perbedaan akidah dengan di luar akidah? Untuk yang akidah dan luar akidah jelas beda. Ya, bedanya di mana? Akidah ya soal keyakinan Tuhan. Ya. Perbedaan itu perbedaan dari akidah tersebut. Contohnya misalnya rukun iman, rukun Islam, akidah bukan? Itu akidah. Nah, sekarang masalah syariat bagian dari akidah bukan? Iya. Nah, sekarang orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban yang diyakini dari akidah Islam, itu bagian akidah atau di luar akidah? Konteksnya seperti apa? Kalau konteksnya seperti hal ini itu di luar. Konteksnya adalah seorang warga negara ingin mengetahui kebenaran presiden yang memiliki ijazah asli atau palsu, kemudian ia mengundang orang untuk meyakinkan dirinya apakah benar atau tidak, sebab ini akan bahaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak. Saudara tahu konsekuensi terkait penodaan agama apa kalau dalam Islam? Apa konsekuensinya? Yang jelas ya dosa. Berdosa. Ada sanksi tertentu? Saksi yang mana? Sanksi berdosa dari tadi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mencuri kan ada sanksi potong tangan, zina dirajam, itu dalam syariat Islam. Kalau dalam KUHP mencuri dipenjara. Nah, kalau menodai agama ada tidak? Itu biar saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Baik. Selanjutnya saudara tadi santri ya, benar ya? Saya bukan santri, tapi saya bergaul juga. Kalau mubahalah itu menurut saudara pernah nggak baca di mana gitu rujukan kitab yang saudara baca, misalnya Naulil Autor atau kitab-kitab yang lainnya, misalnya Subul Salam, pernah nggak baca tentang khusus spesifik fikih tentang mubahalah? Nah, Ya, di mana itu, di kitab apa? saya tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Pernah atau tidak? Kalau tidak apa-apa. Saya pernah. Pernah di kitab apa? Lupa. Baik. Saya kasih ilustrasi nih agar Anda bisa menjawab, agar unsur mubahalah itu apa, sehingga kalau memenuhi unsur itu dianggap tidak menistakan agama, kalau tidak memenuhi unsur itu dianggap berbeda agama. Ini penting karena nanti masyarakat takut bermubahalah. Ya, saya katakan, saya kasih contoh. Kalau zakat itu ibadah tertentu dengan harta, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kalau mubahalah menurut saudara apa takrifnya? Ini masalah pesantren. Kalau itu biar saya Nggak tahu. Nah, saudara tanya ke kiainya tadi, dikasih nggak takrif dari mubahalah itu apa? Saya tanya. Ya, apa takrifnya? Udah 2 bulan Pak. Lupa lagi. Udah 2 bulan. Masya Allah, diangkat pena dari orang yang lupa ya. Alhamdulillah. Saudara nggak kena taklif hukum, sama dengan orang gila. Baik, saya lanjutkan. Saudara, tadi saudara katakan karena Pak Jokowi itu kan sudah jadi presiden. Kalau nggak bohong, ini unsur kebohong ya. Harusnya kan tidak jadi presiden, dan yang mempersoalkan kan harusnya calon presiden yang lain. Saudara pernah dengar nggak ada Bupati Simalungun itu pernah jadi bupati tapi nyalon cagup nggak bisa karena ijazahnya baru diketahui palsu setelah nyalon cagup? Pernah dengar nggak? Tidak dengar? Yang saya kasih tahu. Yang kedua, saudara tahu nggak kepentingan ijazah palsu itu bagi capres atau bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa ya Pak? Misalnya kalau saudara, presiden saudara ijazahnya palsu atau diduga palsu, saudara merasa punya kepentingan nggak? Bukan hanya capres loh, ini saudara sebagai rakyat punya kepentingan nggak? Kepentingan buat saya. Untuk tahu ijazah presiden itu asli atau tidak? Saya tidak. Tidak. Kalau rakyat yang lain punya kepentingan itu salah atau tidak? Silakan aja.
Nah silahkan, kan nggak harus capres yang lain. Saudara tadi ngomong kenapa nggak capres yang lain yang persoalkan. Nah apa? Tapi kan dia itu lawan politik ya Pak. Ya nggak ada masalah, silahkan capres kalau mau buka jasa palsu juga boleh. Saya lanjutkan. Saudara, ini kan ada kabar bohong yang menerbitkan keonaran atau kabar yang tidak pasti yang tidak lengkap sehingga dikhawatirkan menimbulkan keonaran. Ini pasal 14 sama pasal 15 ini. Yang pasal 14. Saudara pernah ketemu dengan Jokowi? Belum. Pernah diperlihatkan ijazah Jokowi? Belum. Ijazahnya SD? Yang SMP? SMA? S1? Saudara yakin ijazah Jokowi asli? Kalau untuk soal yakin tidak yakin, Enggak, jawab dulu yakin atau tidak. Kalau saya tanya alasannya baru. saya tidak tahu. Saya Yakin atau tidak? itu saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Berarti sama dong dengan beliau-beliau tidak tahu, makanya membahas. Tapi beliau ini memberanikan diri untuk membahas. Nah, nggak boleh yang berani dilawan dengan yang nggak berani dan disamain. Dan lanjutkan, saudara. Menurut saudara ketika lapor, ini kan ngomong ijazah palsu, yang tidak lengkap di mana kabarnya? Dari ijazah SMA-nya, Ijazah SMA di mana yang tidak lengkapnya? tahun atau apa namanya ijazah ini sih ijazahnya. Ijazahnya. Yang lengkap bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, kalau nggak tahu yang lengkap bagaimana, kok bisa ini tidak lengkap? Karena gini, dengan kontennya beliau ini ada saling sambung di situ. Salah sambung dari siapa? Jabatan yang lain ada. Nah, itu ijazah siapa itu? Yang di mana? Yang di konten ini ijazah siapa? Ijazah Jokowi. Ah, Jokowi pernah nggak komplain ijazahnya itu dikatakan palsu? Ada nggak sanggahan langsung dari Jokowi? Tidak ada. Tidak ada ya. Ada nggak Jokowi mengklarifikasi langsung terkait ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Karena hanya teman-teman tadi ya. Saya lanjutkan. Tidak pasti. Kabar yang tidak pasti menurut saudara di mana ketika melaporkan ini kabar tidak pasti? Tidak tahu soal. Ya soal ijazah palsu itu yang tidak pastinya di mana? Nah, karena ijazah tersebut sudah lewat verifikasi. Verifikasi? Iya, Di mana? Pencalonan. Di KPU. Itu asumsinya kemudian tidak pasti. Nah, tadi Bupati Simalungun sudah saya kasih tahu, nggak apa-apa ya. Ya. Selanjutnya saudara. Saudara waktu tahu mau melapor sudah terbit keonaran. Versi saudara enggak, saya tadi sudah dikatakan kalau demo itu hak warga negara bukan keonaran. Tapi nggak apa-apa. Saya pakai versi saudara kalau demo itu adalah keonaran. Saudara saat tahu mengakses tadi sudah ada demo belum? Pas saya akses malam itu belum ada. Nah, belum ada bro. Kemudian saudara laporkan bertiga. Ketiga. Dalam surat tanda terima laporan itu atas nama bertiga atau atas nama salah satu? Saya tidak. Laporan. Ya bertiga atau salah satu? Saya sebagai saksi. Enggak, LP-nya itu atas nama salah satu. Atas nama siapa itu? Dulu itu. Dodo Bidoli. Ada di kakaknya enggak? Dan kawan-kawan misalkan kan karena tadi bertiga. Saya sebagai saksi. Enggak, maksudnya di laporan tadi hanya Dodo Bidoli selaku pelapor atau dan kawan-kawan, ada enggak? Kalau itu saya lupa. Saya Tahu ya? Enggak tahu aja, jangan bilang lupa. Nanti taklifnya diangkat nanti. Ya, selanjutnya saudara. Sekarang ITE-nya, saat saudara mengakses tadi kan lewat HP saudara kan, Ya. itu kan yang membuat konten itu bisa diakses dan disebarluaskan ya. Yang disita dari polisi HP dari saudara disita nggak? tidak. Tidak. Screenshot dari HP saudara diambil tidak? Bukan saya saksi. Diambil nggak? Saya enggak. Oleh penyidik saat dilihat dari HP saudara ada nggak screenshot yang diambil dari HP saudara sebagai bukti? Tidak tahu saya. Nah saat itu membawa buktinya apa? Dari flash disk atau dalam kepingan? Flash disk. Flash disk. Flash itu didownload dari mana? Dari video tersebut. Video tersebut digunakan komputer apa? Laptop. Laptop siapa? Dodo itu. Dodo Bidoli. Disita nggak laptop itu dalam perkara ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya lanjutkan. Itu yang disita semua itu punya klien kita semua. Padahal yang perluasan banyak orang. Saya lanjutkan nih. Sekarang suku. Saudara pernah mewakili suku nggak dalam pelaporan? Agama mewakili nggak? Kalau ini saya Mewakili. bukan mungkin. Jadi saya merasa bahwa saya. Ya, kalau pertanyaan saudara Islam atau tidak, Anda jawab Islam. Kalau ini perkara ini mewakili agama tertentu enggak? Iya. Iya, agama apa? Islam. Surat kuasanya dapat enggak? Tidak. Nah, itu orang Islam nggak mewakili, nggak dirasa mewakili saudara. Nah, jangan begitu, yang ngeklaim itu namanya. Itu bisa menerbitkan keonaran, kena kabar hoax nanti. Saya laporkan kalau saudara. Saya lanjutkan. Ada enggak suku yang saudara wakili? Tidak. Ada enggak ras yang saudara wakili? Tidak. Ada nggak golongan tertentu yang Anda wakili?
Oh, tidak ada. Nah, kembali sekarang yang menimbulkan keonarannya. Ada nggak suku tertentu onar, bacok-bacokan gara-gara konten ini? Oh, itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Ada nggak ras tertentu yang kemudian akhirnya saling serang gunakan panah dalam jarak dekat sudah dibunuh? Ada nggak gara-gara konten ini? Tidak ada. Jadi saudara hanya meyakini keonarannya demo tadi ya? Dari komentar sama. Ya, komentar sama demo tadi ya. Yang aktual saya kan ada dua, di sosial media dan di dunia nyata. Yang di sosial media adalah perdebatan sosmed. Di dunia nyata katanya demo. Di luar demo ada nggak keonaran? Nggak ada kan? Oh, tidak tahu. Tidak ada, baik. Tidak tahu. Tadi jangan lupa ya, kalau lupa sudah berulang kali tidak tahu. Sampai kita. Nah sekarang setelah perkara ini ada nggak kemudian suku agama ras tertentu yang memberikan statement bahwa saya mengapresiasi karena laporan ini agama kami terlindungi, suku kami terlindungi, agama kami terlindungi, tidak ada keonaran di antara kami, ada nggak? Tidak ada. Sekarang saya masuk ke turut sertanya dulu. Saudara hadir nggak waktu bikin video tadi? Tidak. Saudara tahu nggak beliau berdua ini dalam satu video itu? Tahu dari mana? Dari video. Kalau pembuatannya ada nggak? Nggak tahu ya. Baik. Selanjutnya, saudara, saya ingin tahu dari saudara saat tadi, saudara ini kan dalil utamanya penistaan agama, walaupun tadi Pak Jaksa akhirnya ditaruh di paling ujung, mungkin takut juga Pak Jaksa ini akhirnya nggak terbukti nanti. Saya mau tanya, tadi penistaan agama tadi saudara pernah nggak dengar ada fatwa MUI terkait mubalah ini? Seperti kasus Ahok kan ada fatwanya dulu MUI, ada nggak? Tidak. Saya tanyakan lagi, saudara tahu nggak fatwa MUI tahun 2012 tentang syarat dan kriteria penistaan agama, tentang Allah, Rasulnya, Al-Quran, ajaran agama? Tahu nggak? Tidak tahu. Gitu. Tapi jangan lupa ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara, yang terakhir ini. Kasihan Pak, kita tanya. Iya, banyak sekali ya. Yang terakhir saudara. Satu lagi. Ya, saudara setelah kejadian ini merasa empati atau bahagia dengan terdakwa ini? Empati juga. Oh, makasih ya saudara. Cukup ya, ya. Karena saksi ini kelihatannya beda pengetahuannya dengan Pak. Lebih banyak lupanya, ya. Banyak pun lebih banyak salah, banyak penjawaban tidak dan tidak tahunya. Saya cukup ya saksi ini. Ya, kami kembalikan kepada terdakwa Gus Nur. Keterangan saksi ini ditolak semuanya atau ada yang tidak benar atau ada yang benar? Saya tolak semuanya. Tolak semuanya ya, ya, saudara. Kemudian kecuali konten YouTube-nya.